Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya, sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih kemudian Bapak. wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, senang sekali rasanya bisa menyapa Anda kembali, tentunya dalam program kesayangan kita bersama, program live interaktif Bekal Muslim, fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya. Bersama guru kita, Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA Hafidhahullah Ta'ala. Beliau merupakan wakil ketua dan sekaligus anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Ali Irsyad. Dan insya Allah pemirsa, selama kurang lebih 1 jam mendatang kita akan menemani kebersamaan Anda. Dan nantinya kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Dan tidak lupa kami akan persilakan para pemirsa dan para pendengar dimanapun Anda berada untuk bisa berinteraksi secara langsung bersama kami sore hari ini. Anda bisa bertanya seputar fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya. Dan alhamdulillah pemirsa, sore hari ini telah bersama kita guru kita Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA Hafidhahullah Ta'ala di studio Fatwa TV Jember. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ahlan marhaban bikum. Ahlan bikum. Sehat tentunya. Alhamdulillah. Antum gimana Ustadz sore hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Barakallahu fiik. Apa tidak sibuk hari ini Ustadz? Sepertinya perkuliahan sudah mulai. Itu adalah dinamika kehidupan kita sehari-hari. Allah. Nah, ini fiik. perkuliahan sudah mulai Ustadz ya. Ada mahasiswa baru yang sudah datang. Sekarang lagi PKKMB ya. PKKMB, naam. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan antum Ustadz dan seluruh jajaran dosen, naam. Barakallahu fikum Ustadz. Fiik barak. Pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, seperti biasa marilah kita simak dan dengarkan bersama satu untayan nasihat pembuka untuk membuka live interaktif kita sore hari ini yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri Hafidhahullah Ta'ala. Kepada beliau kami persilakan. Baik, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, sepatutnya kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di saat kita sedang tergoda untuk berkeluh kesah, tergoda untuk mengadu dan meratap. Banyak hal yang mungkin hari ini kita merasa susah, sempit, kemarau yang cukup berkepanjangan, harga jual beli barang komoditi kebutuhan sehari-hari yang terus naik, harga BBM juga naik, pasar yang belum seperti sedia kala, dan masih banyak lagi masalah dalam hidup kita. Kadang kita merasa perlu untuk mengadu, mengeluh, bahkan mungkin mengumpat, mengkambing hitamkan orang gara-gara dan gara-gara. Ini biangnya adalah si fulan dan si fulan. Subhanallah. Padahal tahukah Anda, kondisi ini bukan hanya terjadi pada hari ini. Kondisi semacam ini terjadi dan terulang di setiap masa. Bahkan di zaman Nabi pun pernah terjadi kemarau yang berkepanjangan. Hingga akhirnya sebagian sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menghentikan Nabi yang sedang berkhutbah karena tidak tahan, tidak kuasa untuk mengadukan kondisi yang terjadi, memohon solusi. Ya Rasulullah, halakatil amwal wa inqata'atis subul. Harta kekayaan kita, tanaman, hewan ternak, pusok, dan jalan-jalan perdagangan pun terputus karena tidak ada barang yang bisa diperdagangkan, tidak ada yang bisa dibawa untuk pergi ke pasar. Maka fadallah an yughithana, berdoalah kepada Allah agar Allah subhanallah berkenan segera menurunkan hujan kepada kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun
mengangkat kedua tangannya berdoa memohon agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Dan dikisahkan bahwa tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbarnya selesai dari menunaikan salatnya kecuali hujan telah turun sehingga membasahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Tatkala hujan turun, apakah kemudian manusia menyambut datangnya hujan dengan gegap gembira dan kemudian mereka menikmati hujan yang turun? Tidak. Kebanyakan orang kala itu pun berhamburan, berlari untuk menyelamatkan diri dari hujan. Maka Nabi SAW tertawa melihat pemandangan tersebut yang semula manusia ketika kering berkepanjangan mengadu dan mengeluh. Tatkala hujan turun pun mereka seakan ketakutan. Takut dengan kekeringan, takut dengan kehujanan. Subhanallah, manusia memang diciptakan dalam kondisi halua. Lebih happy untuk berkeluh kesah dibanding bersyukur. Lebih terasa enak, ada kepuasan tersendiri rasanya kalau bisa curhat akan duka dan derita yang ia alami. Namun tatkala nikmat itu telah tiba, manusia pun kembali lupa untuk bersyukur dan lebih memilih untuk terus berkeluh kesah. Kalau kehujanan basah, kalau hujanan nanti becek, kalau kehujanan nanti ini dan itu. Lupa bahwa kemarin dia berkeluh kesah, kita berkeluh kesah tentang kekeringan. Ketika hujan turun, kita pun berkeluh kesah. Hujan turun di saat jemuran masih belum sempat diambil. Jalan-jalan menjadi becek dan lain sebagainya. Itulah manusia. Karena itu bersyukur, mawas diri, mensyukuri apa yang Allah turunkan kepada kita dalam setiap kondisi. Itu adalah sebetulnya satu-satunya pilihan yang sepatutnya kita lakukan. Karena apapun kondisi yang sedang terjadi pada diri kita hari ini, sejatinya itu adalah kebaikan yang terabaikan atau terlupakan. Kering, panas, itu adalah kenikmatan. Namun karena kita memandangnya dari hawa nafsu, kering yang tidak sejalan dengan selera kita, akhirnya kita anggap itu sebagai sebuah derita. Dengan sederhananya, kita gagal beradaptasi dengan nikmat yang Allah berikan. Ketika hujan pun ternyata kita gagal kembali untuk beradaptasi dan mengapresiasi, mensyukuri nikmat yang Allah turunkan. Karena itu keteladanan yang Nabi SAW berikan kepada kita. Karena beliau senantiasa berhasil memposisikan diri pada posisi yang tepat. Beliau senantiasa memuji Allah, mensyukuri, dan merasa bahwa setiap kondisi itu baik dan membawa kebaikan untuk diri beliau. Ketika ada musibah, beliau pun tetap bersyukur, mengucapkan Alhamdulillah. Karena walaupun terasa pedih, terasa menyakitkan, perih, tapi itu membawa banyak kenikmatan, membawa banyak kebaikan. Apalagi sesuatu yang nyaman, sesuai dengan selera, tentu itu adalah kebaikan yang juga kalau disikapi dengan benar akan kembali mendatangkan kebaikan untuk kita pula di dunia ataupun di akhirat. Karena itu ikhwatul iman, sebagian ulama dulu menyatakan, ketahuilah bahwa derita itu sejatinya adalah nikmat yang terabaikan. Kalaulah bukan karena rasa lapar, kita tidak akan bisa menikmati makanan seenak apapun. Kalau bukan karena rasa letih, kita tidak akan bisa menikmati tidur dan istirahat. Kalau bukan karena kemiskinan, kita tidak akan bisa menyadari pentingnya kekayaan, harta. Kita tidak akan bisa saving, menyimpan dan berinvestasi. Kalau bukan karena sakit, kita tidak akan sempat untuk menyadari tentang nikmat kesehatan dan demikian seterusnya. Karena itu marilah kita belajar untuk bersyukur bahwa nikmat Allah SWT tiada batas, tiada hitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau engkau ingin menghitung, menginventaris nikmat Allah, engkau tidak akan bisa menghitungnya. Allah Ta'ala alam.
Masya Allah, Barakallahu jazakumullah khairan Ustaz atas satu nasihat yang telah disampaikan pada sore hari ini. Masya Allah pemirsa, semoga nasihat tadi menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin. Baik pemirsa dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan, marilah kita sapa terlebih dahulu para pendengar di sore hari ini yang sedang menyimak live interaktif kita melalui relay radio yang tergabung di dalam RTVC. Di antaranya ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amoeba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Seragen. Dan pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, kembali kita akan undang para pemirsa sekalian untuk bisa bergabung bersama kami sore hari ini melalui layanan telepon yang kami buka di 0331 544 6087. Anda bisa bertanya seputar fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya. Sekali lagi Anda bisa menghubungi kami di 0331 544 6087. Barakallahu fikum. Baik Ustadz, kita akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan tertulis yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Pertanyaan pertama ada dari saudara Jaya di Jawa Timur. Yang dimaksud dengan bumbu pada materi Kitabul Buyu itu apa saja Ustadz? Apakah asam, bawang merah, bawang putih, bumbu-bumbu instan, kecap, kencur, ketumbar, kunyit, dan yang sejenisnya? Apakah itu semua termasuk ke dalam bumbu yang dimaksud di dalam Kitabul Buyu? Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik wa astaghfirullah kepada saudara Jaya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan taufik hidayahnya kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Dalam pembahasan riba fadl atau yang disebut dengan riba al-buyu, riba dalam praktek barter, disampaikan bahwa salah satu pendapat menyatakan bahwa riba itu berlaku pada praktek barter, pertukaran bahan makanan pokok, gandum dengan gandum, gandum dengan jagung, gandum dengan kurma, sehingga ketika dibarterkan harus memenuhi kriteria tunai, serah terima fisik barang yang dipertukarkan secara tunai langsung di saat kedua yang bertransaksi masih bersama-sama dalam satu forum, dalam satu majelis. Hukum ini juga berlaku pada kelompok bumbu seperti garam. Ketika dibarterkan dengan garam, garam yang kasar dengan garam yang halus, garam dari tambak petani dengan garam yang siap saji, siap digunakan, maka selama itu namanya garam, maka harus tunai. Ini garamnya dan ini garamnya. Dan kemudian karena ini satu jenis, maka harus sama takarannya. 1 kintal dengan 1 kintal, 1 ton dengan 1 ton. Namun ketika beda jenis, garam ditukar dengan gula, gula ditukar dengan beras misalnya, maka boleh beda nominal, beda takaran, tetapi tetap harus memenuhi kriteria primer, yaitu tunai. Ini garamnya dan ini gandumnya, ini gandumnya dan ini gulanya misalnya. Sehingga ketika keduanya berpisah dari satu forum, dari forum terjadinya transaksi, sudah tidak lagi tanggungan yang belum tertunaikan. Dan ini berlaku pada jenis makanan pokok dan jenis bumbu. Semua barang yang dijadikan oleh masyarakat sebagai bumbu masakan, gula, garam, kecap, bawang merah, bawang putih, dan yang sejenisnya, ketumbar, merica, maka semua itu berlaku ketentuan hukum ribal bai', riba dalam barter. Sehingga ketika membarterkan misalnya bawang merah dengan bawang putih, karena itu beda jenis, maka harus tunai. Bawang merah 10 kilo ditukar dengan bawang putih 5 kilo, sehingga transaksinya ini bawang merahnya dan ini bawang putihnya.
Walaupun beda takaran, ya karena beda jenis boleh beda takaran, tapi harus serah terima fisik secara tunai dan lunas di saat keduanya masih bersama-sama dalam satu forum, forum transaksi. Sekali lagi, ini berlaku pada semua jenis bumbu yang digunakan oleh masyarakat untuk mengolah masakan mereka atau membumbui masakan mereka. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, syukron Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Jazakumullah khairan. Masya Allah, semoga jawaban ini bisa memberikan pemahaman ya bagi yang bertanya khususnya, dan bagi kita semua semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kembali kita akan bacakan pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan tertulis kali ini dari saudari Rika di Jawa Barat. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana sebaiknya uang pensiun janda yang diberikan oleh BPJS setiap bulan dan diberikannya tiap bulan yang diberikan sampai ahli waris meninggal dunia atau menikah lagi dengan catatan lapor setiap 3 bulan. Kalau tidak lapor akan diakumulasi jumlahnya sampai kita lapor. Pertanyaannya, apakah sebaiknya uangnya diambil dan diberikan ke fakir miskin atau dibiarkan saja dengan catatan uang yang halalnya sudah kita ambil? Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fiik wa atabakumullah kepada saudari Rika ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Uang pensiun yang didapat dari keikutsertaan dalam BPJS Ketenagakerjaan ataupun uang pensiun yang diberikan oleh pemerintah ataupun perusahaan tempat kita bekerja, itu hukumnya halal. Karena itu adalah pemberian. Itu adalah pemberian, bukan tabungan. Sehingga uang iuran yang dibayarkan itu tidak dibungakan, tetapi dikembalikan dengan ditambahi oleh perusahaan ataupun negara yang menyelenggarakan dana pensiun tersebut. Karena ini adalah hibah. Pemberiannya, akadnya bukan akad utang piutang, tetapi hibah bersyarat. Hibah bersyarat, dan hibah bersyarat itu hukumnya halal. Allah Ta'ala alam. Baik Ustaz, syukron, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, semoga bisa memberikan pemahaman ya bagi yang bertanya dan juga memberikan manfaat bagi kita semua. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, sekali lagi kita undang pemirsa sekalian dan juga para pendengar yang ingin bertanya secara langsung pada sore hari ini, silakan bisa menghubungi kami melalui layanan telepon yang kami buka di 0331 544 6087. Barakallahu fikum. Kembali kita bacakan pertanyaan tertulis. Kali ini ada dari saudara Muhsin di Kalimantan Selatan. Bismillah. Afwan Ustadz, mau tanya berkaitan dengan keikutsertaan investasi saham, bagaimana hukumnya Ustadz? Baik, barakallahu fiik wa atabakumullah kepada saudara Muhsin ya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Investasi saham itu ada 2 model ya. Yang pertama dengan cara membeli sebagian saham kepemilikan atas suatu badan usaha dari pemiliknya langsung. Sehingga dengan kita membeli saham, kita akan segera menjadi jajaran komisaris, ikut menentukan kebijakan, ikut memberikan suara dalam RUPS, rapat umum pemegang saham. Maka secara prinsip jual beli saham semacam ini halal, selama usaha perusahaan yang menerbitkan saham tersebut bergerak di bidang yang halal pula. Yang kedua, model kedua adalah jual beli saham di lantai bursa. Yang praktek dalam jual beli saham ini seringkali tidak terjadi pemindahan kepemilikan secara utuh. Ya. Beli di pagi hari dalam sejumlah saham dan kemudian pembeli hanya membayar DP-nya saja sejumlah uang kira-kira sekitar 10% dari nilai saham yang ditransaksikan. Kemudian di sore hari di penutupan market, penutupan pasar, pembeli menjual kembali kepada penjual pertama. Ya. Sehingga dalam praktek semacam ini tidak terjadi pemindahan saham, tidak terjadi pembayaran, yang ada adalah spekulasi.
atas pergerakan nilai saham. Sehingga para ulama kontemporer menyatakan praktek jual beli semacam ini lebih mirip dengan perjudian dibanding jual beli. Yang kedua, di antara alasannya dikarenakan seringkali yang bertransaksi itu bukan pemilik saham, tetapi para broker yang mereka hanya diberi izin untuk mengelola saham sebagian investor, untuk kemudian pada tempo tertentu, waktu tertentu, investor akan memerintahkannya untuk menjual ulang saham tersebut kepada pemilik yang baru, pembeli yang baru. Namun selama saham itu belum dijual, maka oleh broker, oleh pihak yang diberi kepercayaan untuk mengelola saham itu, kemudian diperjualbelikan dengan short selling, ya, transaksi yang pendek, singkat, hanya sehari. Sehingga praktek ini, ya, menjadi satu alasan bahwa praktek jual beli saham semacam ini betul-betul judi dan bukan jual beli. Walaupun dikatakan itu adalah jual beli, tapi faktanya adalah fakta perjudian. Ditambah lagi, banyak para broker menggunakan skema akad hutang piutang, di mana broker menalangi DP yang tadi 10%, pembelinya tidak punya uang, tapi dia pinjam kepada broker sebanyak atau senilai 10% dari nilai saham yang ditransaksikan. Kemudian ketika sore hari terjadi penutupan, maka broker akan membeli kembali sahamnya, dan tentu akan ada pergerakan saham, ada kenaikan ataupun penurunan. Sehingga pembeli dalam ini ketika terjadi kenaikan, dia akan mendapatkan keuntungan. Kalau terjadi penurunan atau harganya tidak naik, maka berarti si pembeli rugi, karena dia harus membayar bunga kepada siapa? Kepada broker yang telah menalangi sejumlah DP yang harus dibayarkan pada transaksi di pagi hari. Ujung-ujungnya dengan gambaran semacam ini kita akan tahu dengan jelas bahwa praktek jual beli saham semacam ini tak ubahnya, dan itu memang betul-betul perjudian yang dilegalkan. Allah Ta'ala a'lam. Masya Allah, syukran Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, jazakumullah khairan katsiran. Semoga jawaban ini bisa memberikan pemahaman, ya, bagi yang bertanya, dan juga memberikan manfaat bagi kita semua yang mendengarkan di sore hari ini. Barakallahu fikum, dan kami ucapkan terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Berikutnya pemirsa, kali ini ada pertanyaan tertulis dari saudari Ulpa di Sumatera Selatan. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya, kalau ada aplikasi yang jika kita mengklik konten yang mereka kirim akan mendapatkan uang dengan jumlah tertentu. Yang ingin saya tanyakan, apakah uang yang diberikan tersebut halal ataukah haram? Mohon nasihatnya Ustaz. Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Di hari ini, ya, di masa ini banyak praktek-praktek kerjasama yang beraneka ragam. Tapi sebetulnya kalau dicermati dengan seksama, itu tidaklah keluar dari praktek jual beli jasa. Banyak nama istilah yang muncul, ya, tapi intinya kita sebagai anggota tugasnya hanya klik atau share satu produk atau komentar tentang satu produk, satu akun. Apa tujuannya? Klik setiap hari, mengomentari setiap hari, tujuannya untuk menaikkan follower, mengesankan bahwa produk atau akun tersebut banyak dikunjungi oleh orang. Dan yang kedua, untuk mempengaruhi persepsi masyarakat luas tentang produk tersebut ataupun akun tersebut atau aplikasi tersebut, sehingga dianggap itu sebagai aplikasi yang banyak diminati, produk yang banyak dibeli, dikunjungi, atau yang diantara tujuannya adalah agar Anda mempromosikan secara proaktif dan berulang-ulang setiap hari kepada orang-orang yang menjadi follower Anda,
Sehingga mereka akan melihat Anda melakukan satu kunjungan atau mereview atau melihat satu produk ya. Sehingga follower Anda di medsos akan tahu bahwa Anda ternyata mereview, Anda ternyata melihat, sehingga akhirnya mereka tergoda untuk membeli atau menggunakan, ikut serta. Ini sebetulnya adalah jual beli jasa semata. Sehingga ketika Anda mendapatkan komisi dari setiap kali klik, setiap kali share, atau setiap kali memberikan testimoni, komentar terhadap produk, maka saatnya Anda telah menjual jasa tersebut kepada mereka. Namun, perlu diketahui bahwa rekomendasi itu adalah sebuah amanah. Anda tidak boleh bohong. Anda tidak boleh dusta dengan mengatakan produknya bagus padahal Anda tidak pernah beli atau tidak pernah memiliki, atau Anda tidak tahu tentang ingredient dari kandungan dari produk tersebut. Ya. Anda harus berkata jujur bahwa walaupun Anda tidak pernah mencoba, Anda boleh memberikan rekomendasi dengan mengatakan, ini loh ada opsi barang yang ditawarkan, silahkan dicoba, silahkan dilihat. Anda tidak berlebihan mengatakan ini produk yang berkualitas, produk yang bagus. Anda hanya menunjukkan Anda produk. Kalau Anda sebatas itu, maka itu halal. Karena memang Anda jujur, ini ada produk. Dan kemudian yang juga harus dipastikan di sini bahwa rekomendasi itu adalah saran. Tidak sepatutnya seorang muslim menyarankan produk yang haram, produk yang bertentangan dengan aturan syariat. Maka ketika kita mereview atau mengklik, men-share link, kita harus pastikan bahwa produk tersebut halal untuk dikonsumsi, digunakan oleh kaum muslimin. Ya. Dan yang terakhir, yang poin penting yang juga harus diperhatikan dalam hal ini, bahwa ketika Anda mengikuti aplikasi tersebut, kadangkala mereka bersyarat agar Anda terlebih dahulu membayar uang pendaftaran yang nominalnya juga cukup besar. Agar apa? Agar terkumpul uang-uang pendaftaran dalam jumlah besar dari Anda dan juga orang-orang seperti Anda yang menggunakan atau tergoda untuk mengikuti aplikasi tersebut. Yang kemudian untuk bisa mendapatkan komisi dari klik tersebut, biasanya perusahaan menetapkan berbagai macam persyaratan yang agak sulit atau bahkan bisa jadi benar-benar sulit untuk dicapai oleh semua orang. Sehingga akan terjadi seleksi secara alami. Banyak dari anggota yang gagal memenuhi syarat untuk mendapatkan komisi. Sehingga patut diduga bahwa komisi yang Anda dapat itu sebetulnya adalah distribusi ulang ya dari uang-uang pendaftaran yang masuk kepada perusahaan, sebagainya dialokasikan, dikembalikan lagi kepada Anda karena Anda telah berhasil memenuhi kriteria atau bahkan mungkin merekrut anggota baru. Sehingga yang terjadi kalau semacam ini prakteknya, itu adalah satu perjudian terselubung. Ya. Selain itu juga bentuk penipuan. Makanya itu waspadailah praktek-praktek semacam ini, karena itu memang syarat dengan masalah. Kalau memang Anda ingin berjual beli, banyak produk yang dijual secara online, Anda boleh menjadi dropshipper, ya, dropship menggunakan skema dropshipping, atau Anda bisa jadi betul-betul mencarikan calon pembeli sehingga Anda mendapatkan komisi dari penjual ataupun dari pembeli. Itu lebih jelas hukumnya dibanding Anda menggunakan skema-skema yang disebutkan dalam pertanyaan tadi. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, syukron Ustaz atas jawabannya. Dan betul Ustaz, bahwasanya pada praktek seperti ini seringkali banyak penipuan Ustaz. Betul. Kawan-kawan banyak sekali yang tertipu. Terbuai mimpi karena cuma klik-klik dengan harapan dapat ratusan dolar bahkan ribuan dolar. Padahal betul, prakteknya Ustaz tidak semanis itu. Betul Ustaz, karena instan itu Ustaz, banyak yang tertarik Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, semoga kita lebih berhati-hati dan juga kita bisa memberikan manfaat bagi kaum muslimin yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, pertanyaan berikutnya pemirsa, kali ini ada dari saudara Saif Abu Syaddad di DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Allah selalu menjaga antum dan keluarga. Amin. Apa pandangan Ustaz tentang orang yang sudah punya gaji UMR
atau dipandang berkecukupan oleh warga sekitar, namun masih menggunakan fasilitas yang diberi subsidi oleh pemerintah, seperti gas 3 kilo bersubsidi, BBM bersubsidi, listrik subsidi, dan yang sebagainya. Sungguh kami sangat butuh pencerahan dari Ustadz agar kami bisa tenang, Ustadz. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Kalau kita berbicara tentang hukum syariat, maka masyarakat dalam aturan syariat, dalam hukum syariat itu hanya ada dua kelompok, kaya dan miskin. Kaya dan miskin. Standar kaya itu bukan UMR. Karena walaupun dia punya gaji UMR, bisa jadi dia miskin. Kenapa? Karena banyak kebutuhan. Dia punya anak yang banyak. Dia mungkin punya tanggungan yang banyak. Pengeluarannya besar. Maka berapapun penghasilan dia, sejatinya dia miskin. Karena memang pengeluarannya juga besar. Namun bisa jadi orang yang penghasilannya itu misalnya upah yang dia dapat setiap bulannya itu kurang dari UMR, bisa jadi berkecukupan. Kenapa? Dia punya rumah sendiri, dia tidak pergi kemana-mana sehingga dia tidak beli BBM, dia tidak misalnya tidak perlu berobat ke sana kemari karena memang dia selalu sehat walafiat, dan anak-anaknya juga sudah bekerja semua, sudah mandiri semua. Ya, maka dia bisa jadi berkecukupan. Kondisi ekonominya lebih baik dibanding orang yang gajinya mungkin lebih besar dibanding dia. Bisa 2 kali lipat, bisa 3 kali lipat. Tapi dia tidak berkecukupan. Kenapa? Karena kebutuhannya besar. Karena anaknya masih kecil dan semuanya sekolah, butuh biaya yang mahal semuanya. Maka mengukur kemiskinan ataupun kekayaan itu tidak diukur dengan berapa yang dia dapat, tetapi berapa kebutuhan yang dia keluarkan dan dibandingkan dengan berapa penghasilan yang dia dapat setiap bulan. Para ulama ketika mendefinisikan miskin atau fakir, mereka menjelaskan dengan kriteria yang jelas bahwa orang yang fakir itu orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya 50% atau lebih dari kebutuhan yang dia butuhkan atau kebutuhan primernya. Namun orang yang mampu memenuhi lebih dari 50% namun tidak mencapai 100%, ya, maka disebut miskin. Disebut miskin. Ya, itu kriteria kaya dan miskin, bukan UMR. Kemudian selanjutnya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh negara dengan subsidi. Maka sebagai rakyat, maka seharusnya semua rakyat itu berhak mendapatkan subsidi, karena status subsidi itu kaitannya dengan status sebagai rakyat, bukan kaya atau miskin. Beda dengan dana zakat. Dana zakat memang dikeluarkan dari orang kaya, didistribusikan kepada orang miskin. Sedangkan ini subsidi pemerintah diambilkan dari pajak, semua orang bayar pajak. Ya, maka ini tentu urusan kebijakan pemerintah tentu berbeda dengan halal ataupun haram. Halal atau haram, karena itu aturan pemerintah yang dasarnya pertimbangan politik, sedangkan ini dasarnya adalah dalil dalam Al-Quran ataupun sunnah. Halal haram itu dasarnya adalah Al-Quran ataupun sunnah. Bisa jadi keduanya sejalan, bisa jadi keduanya bersimpangan jalan, ya. Karena itu sekali lagi, karena ini kaitannya dengan subsidi dan dana yang diambilkan dari pajak, maka idealnya setiap rakyat berhak mendapatkan subsidi yang sama, karena mereka juga membayar pajak, sama-sama membayar pajak. Allah Ta'ala alam. Masya Allah, syukron Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, semoga jawaban ini bisa memberikan pemahaman ya bagi yang bertanya dan juga memberikan manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa Fatwa TV, kali ini telah terhubung bersama kita semuanya. Ada penelpon pertama dari Ummu Yodi di Pekanbaru Riau. Baik, kita sapa Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ummu Yodi pertanyaannya. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa Ustaz. Begini Ustaz, apabila kita seorang penjual kan tidak boleh membeli barang menggunakan uang pembeli.
pertanyaannya, kalau kita memang ada kesepakatan dari awal dengan pembeli bahwa barang tersebut harganya sekian dan pembeli memberikan uang, apakah boleh kita membeli barang tersebut menggunakan uang pembeli itu? Baik. Terus yang kedua, Ustadz, Ana marketing perumahan dan perumahan yang Ana marketingkan itu ternyata masih ada kerjasama dengan bank terkait KPR. Ini yang marketing kena riba nggak? Baik, sudah cukup Ibu? Itu udah. Baik. Ustaz, jazakallah khairan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, barakallahu fiik wa ataqakumullah kepada Ummu Yodi. Semoga Allah SWT menambahkan taufik dari kepada Ummu Yodi, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Apa yang dia katakan tadi bahwa penjual tidak boleh membeli dengan uang pembeli, ini tidak sepenuhnya benar. Kenapa? Karena antara penjual dan pembeli bisa jadi terjalin akad salam, sehingga pembeli membayar di muka untuk membeli barang yang kriterianya telah disepakati, maka hak penjual untuk menggunakan dana tersebut untuk berbelanja dan mengelola usahanya. Yang penting dia komitmen dengan kesepakatannya mendatangkan barang yang sesuai dengan kriteria di waktu yang disepakati dengan pembeli. Atau bisa jadi pembeli itu memberikan kuasa atau yang disebut dengan jasa pembelian, sehingga sejatinya pihak kedua bukan penjual tetapi dia adalah broker yang menjual jasa pengadaan barang. Maka dalam kondisi macam ini dia berhak untuk mendapatkan komisi, ya. Namun kalau yang terjadi itu bukan akad salam, itu hanya titipan tolong belikan, maka tentu tidak tepat bila kita meminta upah, ya, kecuali telah bersyarat bahwa saya akan belikan tapi dengan syarat mendapatkan upah, karena ini disebut dengan akad wakalah, ya. Untuk pertanyaan yang kedua berkaitan dengan marketing perumahan, ya. Selama bagi pihak marketing tidak terlibat dalam akad antara customer dengan bank yang tentunya akan menggunakan skema akad yang ribawi, maka insya Allah tidak masalah. Karena tidak selalu pembeli itu membeli dengan skema KPR. Bisa jadi dia pembeliannya secara tunai, bisa jadi menggunakan skema KPR yang halal. Maka memasarkan rumah itu produk yang halal dan memberikan jasa mengenalkan, mencarikan calon customer selama kita tidak merekomendasikan tentang KPR-nya, tidak terlibat dalam proses verifikasi berkas kepada bank dan seterusnya, maka insya Allah tidak masalah. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, syukran, jazakumullah khairan, Masya Allah atas dua pertanyaan yang telah dijawab. Semoga bisa memberikan pemahaman bagi yang bertanya dan memberikan manfaat bagi kita semua sore hari ini, amin ya rabbal alamin. Kembali telah terhubung pemirsa, sore hari ini ada penelpon kedua, Ibu hamba Allah di Sumbawa, Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Izin bertanya, ada dua pertanyaan ini Pak Ustadz. Baik. Yang pertama, apa itu akad salam ya Ustadz dan bagaimana contoh-contohnya? Baik. Kemudian yang kedua, adakah batas darurat dalam syariat dan berapa keadaan itu disebut darurat? Baik. Karena dalam pandangan kami orang awam ini Pak Ustadz sering bergampang-gampangan dalam masalah darurat. Misalnya dalam masalah riba. Biasanya seorang itu mengatakan tidak bisa mengirim anaknya ke pesantren, tidak bisa ini dan itu kalau tanpa dengan riba, begitu Pak Ustadz. Baik, Ibu. Sekian Pak Ustadz. Baik. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Akad salam itu adalah jual beli barang yang belum ada, tetapi kriteria barang sudah disepakati secara tuntas dari A sampai Z-nya, jenisnya, modelnya, warnanya, bentuknya, ukurannya, kadarnya dan seterusnya, sehingga seakan-akan barang itu nampak oleh kedua belah pihak, penjual dan pembeli, dan dengan harga yang disepakati dan dibayar di muka secara tunai, lunas, tanpa ada yang terhutang sedikit pun. Misalnya A berkata B, bisakah engkau mendatangkan barang atau menjual kepadaku barang, misalnya sepeda motor atau misalnya beras,
dengan kriteria demikian sampai kriterianya tuntas. Dengan harga sekian ini uangnya dan didatangkan sebulan yang akan datang. Itu namanya akad salam. Syarat utamanya ada 2. Kriteria barangnya dijelaskan secara tuntas sehingga barangnya bukan barang yang spesifik yang atas unjuk istilahnya. Bukan barang ini atau barang itu, tetapi yang disepakati hanya kriteria barangnya. Dan kriteria kedua, persyaratan kedua adalah pembeli melakukan pembayaran tunai atau yang diistilahkan dengan tunai keras, ya, lunas. Sehingga siapapun yang menjalankan kesepakatan semacam ini ya, ada kejelasan kriteria barang, waktu dan tempat serah terima barang, kemudian terjadi pembayaran lunas di muka, maka ini namanya akad salam. Baik, yang kedua, kondisi darurat. Para ahli fikih telah memberikan kriteria batasan kapan suatu kondisi dikatakan darurat. Darurat itu adalah kondisi yang tidak bisa kita elakkan, yang kalau kita tidak melakukannya, maka kita akan celaka, memikul resiko yang besar yang tidak kuasa kita pikul, atau kita kehilangan sesuatu yang besar nilainya. Misalnya, kalau orang tidak diamputasi, maka dia akan mati. Penyakitnya akan terus menjalar dan menyebabkan kematian. Maka, misalnya, dalam kondisi semacam ini, kalau tidak memungkinkan diamputasi kecuali dengan cara dibikin mabuk, zaman dulu belum ada bius, maka mabuk dalam kondisi ini agar bisa diamputasi itu boleh. Contoh lain misalnya, ada orang mengancam kalau tidak minum khamar akan dibunuh, sedangkan dia tidak bisa membela, tidak bisa melawan, maka minum khamar dalam kondisi macam itu boleh, tidak demi menyelamatkan nyawanya. Atau kalau orang dalam kondisi kelaparan berat, tidak ada makanan halal yang bisa mengganjal perutnya, yang ada adalah makanan yang haram, maka dia boleh makan yang haram sampai dia mendapatkan alternatif makanan yang halal walaupun tidak enak, walaupun dia tidak berselera. Ya, maka itu kondisi darurat. Adapun alasan sebagian orang mengatakan, saya kalau tidak utang ke bank, saya tidak bisa jualan lagi di pasar. Maka ini bukan kondisi darurat, karena kita bisa berjualan di tempat lain atau bekerja dengan pekerjaan yang lain, tidak harus berjualan. Ya. Kalau saya misalnya tidak membuka aurat, tetap mempertahankan jilbab, maka saya akan dipecat dari tempat kerja. Maka ini bukan kondisi darurat, karena kita bisa bekerja di tempat lain, tidak hanya di tempat tersebut. Ya. Atau misalnya, kalau saya tidak berjabatan tangan dengan lawan jenis, maka saya akan dicemooh, dianggap sebagai yang ekstrim, dituduh sebagai orang yang misalnya tidak supel, tidak bersosialisasi dengan masyarakat. Ini bukan kondisi darurat. Ya, karena itu biasa saja. Setiap orang akan dikatakan, akan ada saja orang yang mencibirkan, akan ada saja orang yang berpersepsi negatif tentang kita atau menuduh kita. Ya, itu bukan resiko yang berat yang tidak kuasa kita pikul. Kita cukup menutup telinga kita cukup pergi saja, selesai masalahnya. Tapi beda dengan orang yang dikalungi celurit, dikalungi misalnya pedang, kalau tidak melakukan ini maka akan dipotong tangannya, atau rumahnya akan dibakar, atau anaknya akan dibunuh misalnya. Maka ini kondisi darurat dengan catatan selama dia tidak mampu melawan. Ya, tidak mampu melawan, mempertahankan diri. Tapi kalau dia mampu melawan, mampu mempertahankan diri, membela diri, maka itu tidak kondisi darurat. Ya, tidak kondisi darurat. Bahkan dia harus melawan agar tidak terjatuh dalam perbuatan yang diharamkan. Allah Ta'ala alam. Masya Allah, syukur Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Berarti berkaitan dengan pertanyaan kedua, batasan darurat itu tadi Ustaz, bisa dikatakan ketika berkaitan dengan kehilangan nyawa atau kehilangan sesuatu yang besar itu tadi Ustaz. Betul. Nah, kalau selain itu berarti bukan darurat. Bukan Ustaz. darurat, itu hanya penakut. Nah, Ustaz. Atau pemalu, ya, orang yang tidak punya kepribadian, lemah kepribadiannya sehingga mudah kalah, mudah menyerah. Ya. Seolah-olah tidak ada jalan keluar lagi begitu. Padahal solusinya gampang, tinggal mengatakan tidak dan kemudian dipecat atau putus hubungan, ya selesai masalah.
Masya Allah. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, jawaban yang sangat jelas sekali ya. Semoga bisa memberikan pemahaman bagi yang bertanya, khususnya ibu hamba Allah tadi di Sumbawa, dan memberikan manfaat bagi kita semua yang mendengarkan di sore hari ini. Amin ya rabbal alamin. Kembali pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, kita bacakan pertanyaan tertulis yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Ada dari saudara Leo Perdana Putra di Banten. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya crowdfunding? Contoh kasus, kita menghasilkan suatu karya yang kita gratiskan ke semua orang. Bentuk dari karya tersebut bisa bermacam-macam, misal film, aplikasi Android, dan lain sebagainya. Tetapi di karya tersebut kita ikut sertakan ajakan untuk berdonasi, yang lebih bentuknya kurang lebih seperti ini. Kalau menyukai karya ini dan ingin berbagi, kami menerimanya. Dan hasil donasi tersebut untuk si pembuat karya, apakah yang seperti ini halal ataukah haram Ustaz? Terima kasih. Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Kalau prakteknya adalah seperti yang disebutkan, di mana Anda memberi manfaat, membuat satu karya yang digunakan oleh orang lain, dan kemudian orang itu merasa dapat manfaat, dapat solusi bagi problemnya, dan kemudian memberikan imbalan yang nominalnya ditentukan ataupun sukarela, maka itu insya Allah halal. Itu tidak termasuk meminta-minta, tetapi itu adalah bentuk dari mutualisme, saling memberi keuntungannya. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Dan apakah ini ada kaitannya dengan seperti di aplikasi sosial media di zaman sekarang, ada fitur donasi Ustaz, ketika live atau membuat video seperti itu Ustaz? Ya. Ketika kita membuat satu konten edukasi ya, misalnya mengajarkan tutorial ini dan itu, baik live ataupun rekaman, kemudian kita buka kesempatan untuk berdonasi, maka tidak masalah. Masya Allah. Itu halal karena memang ada imbal balik. Kita mengajari seseorang seperti halnya sekarang guru yang mengajari sekolah, dosen yang mengajari kampus, atau bengkel atau konsultan yang memberikan layanan, atau tenaga medis yang memberikan saran-saran kesehatan, yang itu mereka memberikan jasa dan kemanfaatan kepada konsumen. Allah Ta'ala. Masya Allah, syukran Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Jazakumullah khairan. Semoga bisa memberikan pemahaman ya bagi kita semua dan memberikan manfaat bagi yang mendengarkan di sore hari ini. Amin ya rabbil alamin. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali telah terhubung bersama kita. Sore hari ini ada penelpon ketiga, ada ibu hamba Allah di Madura. Fatwa TV, Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Apakah zakat mal boleh diberikan kepada orang miskin yang misalnya tidak tetap, yang tidak punya rumah, selalu bertugas kontrakan rumah? Baik. Saat ini sedang punya sedikit rezeki Ustadz. Dia bangun rumah ukuran tipe kurang lebih 60 meter. Tapi berhenti di tengah jalan karena faktor keuangan. Ya. Apakah boleh dia diberikan zakat mal untuk meneruskan bangunan rumah tersebut? Baik Ibu. Ya gitu aja Ustadz. Assalamualaikum, syukron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ibu di Madura atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Ibu, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Para ulama ya tadi sudah saya singgung pada pertanyaan sebelumnya, memberikan definisi fakir dan miskin. Orang yang tidak mampu memenuhi 50% atau lebih dari kebutuhan primernya maka disebut fakir. Yang tidak mampu memenuhi sebagian dari kebutuhan primernya, artinya 50% atau lebih dia bisa memenuhi, tapi 30%, 40% tidak terpenuhi, maka itu disebut miskin. Nah, apa itu kebutuhan primer? Kebutuhan primer itu ada kaitannya dengan sandang, ada kaitannya dengan pangan, ada kaitannya dengan papan, ya tempat tinggal, ada kaitannya dengan kesehatan, ada kaitannya dengan pendidikan, yang itu merupakan kebutuhan primer bagi hajat setiap insan. Nah, ketika ada orang yang tidak memiliki tempat tinggal, ya, kemudian dia membutuhkan tempat tinggal, maka boleh diberi dari dana zakat, baik untuk sewa rumah ataupun untuk menyelesaikan tempat tinggal rumah yang dia kerjakan, dia bangun. Beda dengan orang yang dia tidak punya tempat tinggal tapi punya penghasilan, sehingga dia bangun istana, dia bangun rumah yang besar, yang mewah, megah, maka dia tidak boleh menerima dana zakat. Kenapa? Karena andai dia
membangun rumah yang lebih kecil dengan kriteria yang lebih sederhana, rumah itu telah selesai. Tapi karena dia ingin yang mewah, yang megah, maka dia kekurangan dana. Mereka tidak berhak menerima, karena kalaupun belum selesai rumah itu, tapi kalau dikatakan bisa dihuni dengan pintu jendela yang sederhana, bisa dihuni. Walaupun temboknya belum selesai, bisa dihuni. Ya, karena itu tentu kondisi yang digambarkan tadi, dia sudah berpindah ke sana kemari, kontrak sana kontrak sini, dan hari ini dia membangun rumah yang tipe 60, itu rumah yang kecil, itu sederhana. Maka sebetulnya dia masih memenuhi kriteria miskin, dia boleh menerima dana zakat hingga selesai bangunan tersebut. Karena para ulama telah memberikan kriteria bahwa dalam menyalurkan zakat, batas maksimal yang boleh kita berikan adalah kebutuhan hidup dia selama 1 tahun untuk sandang, pangan, dan papannya. Ya, kita boleh menanggung biaya hidupnya selama 1 tahun, itu kita boleh salurkan. Kalau seorang itu untuk biaya makan, minum, dan sandang pangannya selama 1 tahun butuh misalnya 30 juta, kita boleh salurkan 30 juta kepada dia. 10 juta untuk sewa rumah, misalnya 20 juta untuk kebutuhan pangannya. Maka boleh diajukan di awal dari dana zakat. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, syukron Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Jazakumullahu khairan katsiran. Semoga jawaban ini bisa memberikan pemahaman ya bagi yang bertanya, ibu hamba Allah tadi di Madura, dan juga bisa memberikan manfaat bagi kita semua sore hari ini yang mendengarkan. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, bagi yang ingin bertanya secara langsung, insya Allah kita masih ada waktu. Silahkan bisa menghubungi kami di 0331 544 6087. Kita akan bacakan kembali pertanyaan tertulis yang sudah masuk. Kali ini ada dari saudara Muhammad Alfian Nur di Kalimantan Tengah. Assalamualaikum Ustaz, saya izin bertanya. Saya memiliki rekening bank. Rekening ini saya gunakan untuk jasa transaksi transfer uang dan tarik tunai, dan juga rekening saya ini tiap bulan hanya ada potongan admin bank sejumlah Rp5.500 dan admin kartu debit ATM sejumlah Rp2.500, dan tidak ada bunga masuk di rekening saya. Apakah rekening saya ini tetap terkena riba atau bagaimana Ustadz? Sebab di uang rekening saya tiap bulan hanya terkena admin dan uangnya tidak bertambah. Terima kasih Ustadz. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Berdasarkan penjelasan yang Anda sampaikan bahwa berarti rekening Anda itu rekening yang berbasis wadiah murni, betul-betul tidak ada bunganya. Maka potongan administrasi itu bukan bunga, justru itu adalah beban yang Anda pikul, yang didebitkan, dikurangkan dari dana yang tersimpan, dan itu bukan bunga. Bunga itu adalah pertambahan, sedangkan admin itu, biaya administrasi itu adalah potongan, sehingga itu cost ya, bukan pertambahan, dan itu tidak riba. Maka insya Allah rekening Anda itu sudah bagus, silakan digunakan. Semoga Allah SWT memberkahi Anda, harta Anda, dan keluarga Anda. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, syukran Ustaz atas jawaban yang telah diberikan, dan insya Allah kita masih ada waktu sekitar 4 menit Ustaz. Baik. Ada satu pertanyaan lagi yang telah tertulis di meja redaksi kami. Kali ini ada dari Ibu Tuti Muningsih di Jakarta Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Suami saya sedikit lagi pensiun dan keluar dari rumah dinas yang sekarang saya dan keluarga tempati. Saya ada rumah warisan yang didapat dari ibu saya. Bolehkah rumah itu kami tempati untuk kami tinggal nanti? Apakah suami saya termasuk orang yang lalai karena tidak bisa memberikan hak saya dalam bentuk rumah? Saya pernah dengar kalau suami punya kewajiban untuk memberikan sandang, pangan, dan papan untuk istri. Terima kasih atas jawabannya Ustaz. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik dari Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Secara prinsip tidak masalah kalaupun Anda akhirnya tinggal di rumah yang Anda dapat dari warisan orang tua Anda. Itu halal kalau Anda mengikhlaskan, merelakan untuk dihuni bersama suami Anda dan anak keturunan Anda. Namun benar, seorang suami punya kewajiban untuk memberikan sandang, pangan, dan papan. Namun bukan berarti memiliki atau memberikan dalam bentuk hibah, tidak. Tetapi berkewajiban memberikan tempat yang layak huni. Baik itu dengan cara membangun, membeli, menyewa, atau bisa jadi mendapatkan fasilitas dari tempat dia kerja, seperti yang disampaikan tadi, rumah dinas.
Ya, selama kebutuhan untuk bertempat tinggal itu terpenuhi, maka kewajiban suami sudah tertunaikan, walaupun itu bukan rumah milik. Bisa jadi seumur hidup kontrak, sewa, maka itu sudah memenuhi kewajiban memberikan papan, yaitu tempat tinggal yang layak kepada istri dan anak keturunannya. Allah Ta'ala a'lam. Masya Allah, syukran Ustaz atas jawaban-jawaban yang telah diberikan. Jazakumullah khairan. Dan itu tadi menjadi pertanyaan terakhir kita sore hari ini, Ustaz. Sekali lagi terima kasih Ustaz atas jawaban-jawaban dan ilmu yang telah diberikan sore hari ini. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita sore hari ini dalam program live interaktif Bekal Muslim, fikih jual beli, muamalah kontemporer lainnya. Dan sebelum kita tutup, kami ingin mengajak pemirsa sekalian guna memanfaatkan peluang untuk bisa berjuang bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda masing-masing. Dan pemirsa jangan lupa untuk saksikan selalu program live interaktif Fatwa TV mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dan informasi seputar Fatwa TV dan juga Dewan Fatwa bisa Anda akses dengan sangat mudah melalui alamat website kami di www.fatwatv.id dan juga di www.dewanfatwa.com. Dan pemirsa jangan kemana-mana, sesaat lagi akan ada live interaktif Fikih Praktis Ilmu Waris bersama Ustaz Nizar Sa'ad Jabal LC MPD Hafizahullah Ta'ala. Dan juga jangan lewatkan malam ini live interaktif konsultasi Islam bersama guru kita Ustaz Dr. Musyafa Adarini MA Hafizahullah Ta'ala pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Baik, terima kasih pemirsa, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kami mewakili rekan kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali pada program live interaktif yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau belum? Terima kasih Kemudian Bapak.